Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat pagi ya. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya Bu Nova absen dulu ya. Ahmad Zaki, Akbar, Alila, Andaru, Aninda, Arsel, Cahyo, Cika, Dimas, Dona, Eca, Edwin, Farsha, Faidatul, Flaura, Indah, Karisma, Liona, Ilham, Sakib, Muammar, Ferry, Zaki, Nabila, Nadif, Nur Alam, Rahmatika, Ramon, Retno, Salsabila, Sasha, Tasya. Ya, berarti hari ini yang tidak masuk 3 ya. Ilham Sakit, Andaru sama Arsel Olimpiade ya. Ya, sebelum memulai pelajaran, silakan dilihat dulu kanan kirinya, barangkali ada sampah, seragamnya juga dicek, sudah rapi apa belum? Sudah? Ya, kalau sudah, kita akan memulai pelajaran dengan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal? Oke, kalau sudah hafal kita nyanyi bersama. Ya, semangat nyanyinya. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanahku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Yuk lebih semangat lagi ya. Berjalan pulau
satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku lenyap di padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Tanah airku, Indonesia. Sudah semangat? Sudah. Masih pagi harus semangat. Oke, minggu lalu kita sudah belajar bab 2, ya kan? Subbab C. Hari ini kita lanjutkan ke subbab D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan UDN RI tahun 1945. Di rumah sudah belajar? Sudah dibaca? Sudah ya. Tujuannya apa pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami materi melaksanakan dan mempertahankan UDN RI tahun 1945 melalui tayangan PowerPoint dengan baik. Peserta didik mampu menganalisis mengenai permasalahan yang disajikan dengan baik. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis terkait pelaksanaan dan cara mempertahankan UDN RI tahun 1945 dengan baik. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis di depan kelas. Jadi, dari tujuan ini diharapkan setelah pembelajaran kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sebelum ke materi, Bu Nova ingin bertanya dulu ke kalian. Yang pertama, apa saja peraturan yang ada di sekolah yang kalian ketahui? Ya? Ya, bagus sekali. Itu adalah peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di sekolah? Sudah, Bu. Sudah? Ya, bagus sekali, Ferry. Sudah mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, apakah dari kalian ada yang pernah melanggar peraturan yang ada di sekolah? Pernah? Oh iya, berarti di antara kalian masih ada yang melanggar peraturan yang ada di sekolah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Hari ini kita akan belajar tentang cara melaksanakan dan mempertahankan UDN RI tahun 1945. Bu Nova jelaskan dulu ya, kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UDN RI 1945. Ada 5. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, boleh melakukan perubahan dengan cara adendum. Selanjutnya, MPR yang boleh mengubah UUD yaitu MPR. Tapi MPR juga tidak boleh mengubah pembukaan UUD. Mengapa tidak boleh? Karena di dalam UUD memuat cita-cita bersama. Yang kedua,
memuat tujuan negara. Yang ketiga, di dalam pembukaan UUD memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di sekolah. Yang pertama, rajin dan giat untuk mewujudkan tujuan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, selalu berlaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang yang terlibat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Ini adalah salah satu bentuk sikap yang menunjukkan cinta negara. Apakah kalian sudah melaksanakan semua peraturan yang ada? Belum. Pasti ada yang masih melanggar. Berikut ini ada video tentang pelanggaran lalu lintas. Silakan kalian simak, kalian amati, nanti dijadikan bahan diskusi dengan kelompok kalian. Paham ya? Ya, silakan disimak. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari memutar di sembarang tempat sampai melanggar aturan lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berikut ini yang malah kualat sendiri akibat aksi pelanggaran yang mereka lakukan. Mau tahu seperti apa? Sebelum kita langsung lanjut, buat yang belum, ayo klik dulu tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel terbaik contoh, dan kali ini kita akan membahas tentang ada pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Menerobos palang pintu kereta api. Biarlah ibu yang nekat menangkap palang kereta api ini. Dan inilah yang dinamakan kuala. Ukur spion. Perhatikan pengendara motor skuter pengajar ini yang mengawal beberapa spion spion publik. Dan karena perbuatannya, ia sengaja disenggol pengendara motor lain. Udah dibantuin, malah ditinggal. Sedang kesalahannya menerobos ke lubang sulit, mereka terus-terusan dipaksa mengegas. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal ya. Kasian banget ya. Kedua, mana contoh? Pengendara sepeda motor ini diserang karena kemampuan gas. Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Nah lo, lebih jahat kan? Rasa kaget deh. Udah jalan, sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Jatuh.
protokol ini. Udah tahu licin, masih aja buka titiknya. Haha. Jadi tadi kita teman-teman belajar mengenai sebuah siap. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Ya, kalian sudah melihat dan menyimak video tadi, ya kan? Lucu? Boleh ditiru? Tidak boleh ditiru. Sekarang Bu Nafa bertanya, mengapa kira-kira permasalahan tersebut bisa terjadi? Ya, apa? Oh ya, menurut Siap Dimas, ya, pelanggaran tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Yang kedua, apa penyebab dari permasalahan tersebut? Ya, Penyebabnya bisa jadi masyarakat tidak mengetahui peraturan dan sudah ada yang mengetahui peraturan tetapi tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut. ya, ada dua. Menurut Liona, yang pertama masyarakat belum mengetahui peraturan, yang kedua masyarakat sudah mematuhi peraturan tetapi belum sadar, belum mau mematuhi peraturan tersebut. Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak, ya kan? Karena ini tadi ada yang tidak masuk, maka silakan kalian membentuk satu kelompok 5 anak, ya. Ini bisa kalian lihat lembar kerja peserta didiknya, LKPD kalian baca, kemudian nanti kalian kerjakan dengan kelompoknya. Di sini juga ada LKPD sama dengan ini, nanti Bu Nova bagikan, ya. Paham? Kalau sudah paham, silakan membentuk kelompok. Dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah semua? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? 6? Ya, ini cuma 3 anak jadi. Mas, maju ke depan. Enggak, ini kursi ini saja. Iya.
Sudah ya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya semua? Sudah? Kalau sudah, kalian kerjakan LKPD ini, diskusikan dengan kelompok kalian, nanti kerjakan di lembar kertas, ya kan? Kemudian dipresentasikan dan dikumpulkan. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak, kenapa bagi LKPD-nya? Silahkan kalian kerjakan, boleh mencari referensi dari buku yang kalian bawa. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Cari di bukunya ya. Didiskusikan dengan kelompoknya. Ada kesulitan? Terserah kalian. Iya. Diskusikan dengan kelompoknya ya. Ada kesulitan? Ada yang ditanyakan? Sudah bisa? Ya. Didiskusikan ya. Ada kesulitan? Bisa ya? Sip, semangat. Ya, ini nanti kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Coba dicari di referensi, disesuaikan dengan soalnya dan video yang tadi ditayangkan. Paham ya?
Ya, nanti ini soalnya sesuaikan dengan video yang tadi ditayangkan sama yang ada di buku ya. Iya, yang lengkapnya. Iya. Ya, bagus. Untuk nomor 1 sudah terjawab ya. Selanjutnya dilanjutkan nomor 2 dan nomor 3 ya. Ya. Oh, masih 1 ya ini. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Sudah selesai? Sudah semua? Ya, sebelum presentasi kita seperti biasanya kita tepuk semangat dulu biar kalian tidak ngantuk ya. Bisa dimulai ya. Tepuk semangat. Lagi kurang kompak. Tepuk semangat. Ya, selanjutnya kita akan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal 1. Bagaimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Pengendara bermotor harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas. Apabila tidak mematuhi tata tertib lalu lintas akan membahayakan diri sendiri. Soal kedua, menurut pendapat kalian, bagaimana seharusnya perilaku yang sesuai dengan upaya mempertahankan UUD NRI tahun 1945? Rajin dan giat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, selalu berperilaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang yang terlibat di lingkungan sekolah. Hadir dan berpartisipasi dalam upacara bendera. Soal ketiga, menurut pendapat kalian, seberapa penting upaya melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945?
tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jika ada yang bertanya silahkan. Menurut kelompok kalian, mengapa masyarakat masih melakukan pelanggaran itu? Menurut pendapat kelompok kami, masyarakat masih melakukan pelanggaran karena kurangnya kesadaran dari mereka tentang pentingnya mematuhi peraturan dan kurang tegasnya hukuman yang didapat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan soal hasil diskusi kelompok kami. Soal pertama, Bagaimana tanggapan kalian terkait video tersebut? jawaban ke-1, mengkhawatirkan karena dapat merenggut korban jiwa dan bisa merugikan orang lain. Maka dari itu kita sebagai pengendara motor harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus mematuhi tata tertib lalu lintas. 2. Menurut pendapat kalian, bagaimana seharusnya perilaku yang sesuai dengan upaya mempertahankan UUD NRI tahun 1945? Jawaban kedua, 1. Cinta tanah air. Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. 2. Membina persatuan dan kesatuan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Rela berkorban, yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. 3. Menurut pendapat kalian, seberapa penting upaya melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945 tidak boleh diubah? Jawaban ketiga, sangat penting. Karena jika kita tidak mempertahankan UUD, maka negara kita akan kacau. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang tanya? Apakah dampak dari terjadinya pelanggaran tersebut? Menurut kami, ya, karena peraturan itu dibuat oleh negara, jadi apabila dilanggar, maka akan merugikan orang lain dan juga negara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, soal pertama. Bagaimana tanggapan terkait video tersebut? Sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus menaati peraturan dan tata tertib yang ada di Indonesia. Bagaimana seharusnya perilaku yang sesuai dengan upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? 1. Kita harus menaati peraturan dan tata tertib yang ada di Indonesia. 2. Kita juga harus semangat dan disiplin dalam belajar. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Seberapa penting upaya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Sangat penting, karena UUD sebagai hukum dasar negara Indonesia. Itu saja dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Dampaknya bisa terjadi kecelakaan, lalu lintas menjadi tidak tertib seperti macet, dan hak orang lain akan terganggu. Itu saja dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya? Ngantuk? Ini masih jam berapa kok sudah ngantuk? Ya, kita tepuk-tepuk lagi. Tepuk semangat. Lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat. Sudah siap melanjutkan presentasi? Ya. Selanjutnya kelompok 4. Yang lainnya silakan didengarkan temannya presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tanggapan dari video tersebut. Soal nomor 1, bagaimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Kita tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas agar terhindar dari kejadian seperti di video yang sudah kita tonton. Soal nomor 2, menurut kalian bagaimana seharusnya perilaku yang sesuai dengan upaya mempertahankan UUD NRI tahun 1945? Menaati peraturan UUD NRI tahun 1945, tidak mengubah isi UUD, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintah presidensial. Soal nomor 3, menurut pendapat kalian, seberapa penting upaya melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945? Sangat penting, karena jika kita tidak mempertahankan UUD, maka negara kita akan kacau. Apakah ada yang ditanyakan? Sebaiknya pihak yang berwajib memberi sanksi yang tegas sehingga timbul efek jera untuk tidak mengulanginya lagi. Sekian dari perwakilan kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Soal yang pertama, bagaimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Pengendara seharusnya memiliki etika saat mengendarai kendaraan. Polisi seharusnya rajin merazia karena banyak pengemudi yang ugal-ugalan dan melebihi batas. Sehingga pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan tingkat kecelakaan makin bertambah yang dapat diatasi dengan kedisiplinan dan kesadaran pengguna jalan raya. Soal yang kedua, menurut pendapat kalian, bagaimana seharusnya perilaku yang sesuai dengan upaya mempertahankan UUD NRI 1945?
mematuhi dan melaksanakan tata tertib lalu lintas, melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pelanggaran yang dilakukan. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut. Soal yang terakhir, menurut pendapat kalian, seberapa penting upaya melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI 1945? Penting untuk dilaksanakan, karena UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini apa ada yang bertanya? Ya, silakan. Kami berharap agar pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi lagi, sehingga menjadikan negara lebih aman, tertib, dan lebih maju. Ada yang tanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para seluruh teman dan guru yang saya hormati. Saya dari perwakilan kelompok 6 bersama teman saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Oke. Yang pertama ya, bagaimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Tanggapan kami tentang video tersebut adalah kita tidak boleh meniru perilaku orang-orang yang melanggar di video tersebut, dan kita sebaiknya berkendara dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Soal kedua, menurut pendapat kalian bagaimana seharusnya perilaku yang sesuai dengan upaya mempertahankan UUD NRI tahun 1945? Menurut saya adalah rajin dan giat belajar supaya kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan bangsa kita. Lalu yang kedua adalah mentaati peraturan yang ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu yang terakhir menurut saya selalu sopan dan santun kepada seluruh orang. Aku sampai gitu. Lalu menurut pendapat kalian seberapa penting upaya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Sangat penting karena di dalamnya terkandung banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, serta memiliki pasal-pasal yang mungkin bisa menjadi peraturan Indonesia. Sekian itu dari kelompok kami, barangkali ada yang bertanya. Ya. Kesimpulannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan sehingga masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Ada yang bertanya lagi? Kalau begitu mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan presentasi, ya kan, dari masing-masing perwakilan kelompok. Dari kegiatan presentasi hari ini, apa kesimpulan yang sudah kalian dapatkan? Apa kesimpulannya? Kalian sudah bisa bekerja sama. Kemudian apa lagi? Bertukar pendapat. Ada lagi? Ya, hari ini dari kegiatan presentasi kita sudah mempelajari tentang cara melaksanakan dan mempertahankan UUD. Dan juga dari kegiatan presentasi ini kalian sudah bisa bersikap kerja sama, kemudian bertukar pendapat, berdiskusi dengan teman-teman, ya kan? Senang dari kegiatan presentasi hari ini? Selanjutnya, kalau kalian sudah paham dari materi hari ini, silakan kalian kerjakan
kerjakan 3 soal ini sebagai tes evaluasi pemahaman kalian hari ini. Silakan dikerjakan di lembar kertas, nanti dikumpulkan. Ya, 5 menit dari sekarang waktunya. Ya, silakan ditulis soalnya dulu. Nanti. Ya, sekarang dikerjakan dulu soalnya. Cari di referensi ya. Belajar di referensi. Kalau kesulitan. Sudah bisa?
Ya, waktunya habis. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok mengumpulkan hasil presentasinya beserta dengan tugas individunya. Sudah semua? Sudah. Capek? Sudah. Ngantuk? Ya, supaya tidak ngantuk silakan berdiri dulu. Kita rilekskan badan sejenak ya. Angkat tangannya ke atas, ke samping, taruh di pinggang, miring ke kiri, ke kanan, putar, buat badannya lebih rileks lagi. Lihat ke atas, kepalanya diangkat ke atas, ke bawah, rentangkan tangan, kemudian telapak tangannya digerak-gerakkan. Sudah? Cukup? Ya, silakan duduk kembali. Masih semangat? Ya, harus semangat. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari tentang melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang cara melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, Bu Nova akhiri untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa di rumah kalian pelajari bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Dibaca bukunya di rumah bab 3 ya. Tetap semangat. Bu Nova akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.